Tanggal 14 November 2020, semester lalu di perkuliahan saya sebagai tim melakukan tugas berupa proyek bernama Natsa. Natsa ini adalah sebuah website untuk melakukan kegiatan pencarian sawah yang dijual dan yang disewakan di sekitar pengguna. Gampangnya, ini adalah website untuk makelar sawah menjual sawahnya. Kenapa proyek ini dilakukan lagi? Proyek ini dilakukan lagi pada semester ini, di mana kali ini website akan dibangun dengan teknologi web framework berupa Laravel dan library lainnya seperti Bootstrap. Proyek ini akan dilakukan selama 50 hari atau 1,5 bulan, sekitar setengah semester. Alasan utama Natsa kembali dikerjakan pada semester ini bukan mengambil ide lain, karena tidak ada ide lain yang muncul di kepala. Yap, sesimpel itu. Jadi, selamat datang di Natsa Log Index 0, di mana saya akan menceritakan perkembangan pembuatan dari Natsa ini dari 0 sampai selesai. Dan dengan harapan semoga proyek ini yang mulanya sampah bisa menjadi proyek daur ulang yang baik. Kita cut intro, kita masuk ke bisnis. Untuk pendapatan dari Natsa sendiri, pendapatan direncanakan akan datang dari Google Ads dan biaya untuk verifikasi sawah dari tim Natsa sendiri. Tentu, iklan nantinya akan dihapuskan ketika Natsa sudah berdiri independen hanya dengan mengandalkan fee untuk verifikasi dari tim Natsa. Iklan sebisa mungkin akan dihilangkan agar pengalaman menggunakan website Natsa akan lebih baik lagi seterusnya. Bisnis selesai, mari kita masuk ke websitenya sendiri. Dari yang paling kelihatan di sini briefly aja. Di sini ada galeri sawah yang disewakan dan dijual. Kalau diklik, kita akan ada harga, luas, jumlah panen, jenisnya apa, deskripsinya sawahnya apa, ini ada rusak. Oh ya, ini tampilan dari Natsa. Ini tampilan dibuat oleh dua teman saya dalam satu tim. Jadi bukan saya yang buat. Saya tidak akan terlalu mengkritisi hasil pengerjaan teman saya karena saya tidak terlalu mengerti UI dan UX. Dan oleh karena itu saya tidak terlalu pantas untuk mengkritisi ya. Mari lanjut. Di kanan bawah di sini ada tombol detail, mungkin saya perkecil biar agak properti. Kayaknya bagus kayak gini sudah. Di sini ada filter, ada ya filter biasa nih, misal sini irigasi permukaan, kita klik filter, akan otomatis ngefilter. Kalau kita reload, filternya akan hilang, lalu semuanya akan muncul kembali. Ada tombol load more untuk menampilkan sawah lebih banyak. Di sini ada navbar juga, ada link untuk halaman beli sawah. Di sini semuanya list sawahnya, semua yang sawah yang dijual saja, tidak ada yang lain. Lalu halaman sawah sewa, di sini hanya ada sawah yang disewakan. Lalu ada cari berdasarkan daerah, misal cari di daerah Jember, mungkin ternyata tidak ada. Mungkin di Bondowoso. Oh, ternyata ada di Bondowoso. Untuk kembali ke halaman utama, klik logo ini, logo kecil ini, dan kita kembali ke halaman utama. Di sebelah kanan sendiri ada tombol untuk login. Di sini bisa login ya pastinya. Lalu ada tombol untuk halaman sign up. Di sini tempat untuk daftar. Di tempat untuk daftar kita masukkan email dan passwordnya yang kita mau. Misal kita rakuma@gmail.com, passwordnya SDF mungkin. Lalu kita klik sign up atau daftar ini. Nah, masalahnya di sini adalah ketika pengguna sudah menekan tombol sign up, email verifikasi akan dikirimkan ke email pengguna. Nah, masalahnya
email verifikasi terkadang masuk ke email spam atau bahkan seringkali tidak masuk ke email sama sekali. Nah, itu masalahnya. Lalu ada fitur untuk daftar dengan Google dengan Google atau Facebook. Nah, itu tidak berfungsi di sini. Ada login juga. Oh ya, kelupaan di sini ada tombol untuk masuk ke detail sawah, lebih detail lagi, ya. Kayaknya mengganggu gini ya. Selesai. Di sini kita ditampilkan informasi baru, yaitu ada bekas sawahnya apa. Ini bekas sawahnya padi, tipe sawahnya ini tak ada hujan, irigasi sawahnya ini irigasi curah. Lalu ada nama penjualnya yang menjual. Sini yang jual namanya penjual pertama. Untuk kontak yang bisa dihubungi itu tidak ditampilkan untuk sekarang karena kita tidak login. Tindakan itu dilakukan agar tidak ada pengguna yang mendapat pesan spam dari internet. Lalu kita login dulu, misal penjual @email.com. Ini akun penjualnya, SDF. Login, selamat datang pedagang. Never. Tadinya yang tombol login dan tombol saat ini diubah jadi ikon dari pengguna. Ini berupa avatarnya ya. Kalau kita klik akan masuk ke halaman penggunanya. Ini username-nya namanya pedagang, nomor telepon, WhatsApp, email, alamatnya kalian di mana, deskripsinya kalian di mana. Sini cuma melihat data. Kalau ingin diubah, masuk ke ubah info. Ini berjalan, tapi kemungkinan kalau update gambar kemungkinan error. Jadi mungkin saya ubah namanya bukan penjual pertama tapi penjual terpilih. Lalu klik simpan. Data berhasil diupdate. Mungkin kita lihat ke kontak info. Nama tidak ditampilkan di situ ternyata. Ini nama penjual terpilih. Bisa juga ubah password, tapi saya tidak akan lakukan di sini. Lalu ada tombol untuk logout pastinya. Lalu ada tombol untuk hapus akun. Mari kita masuk ke halaman untuk menjual atau menyewa sawahnya. Ya. Di sini sama seperti halaman utama, hanya halaman utama ada galeri sawah yang dijual oleh pengguna atau dijual oleh kamunya. Lalu bedanya di sini ada 3 tombol aksi di setiap galeri. Ada yang hijau ini untuk melihat sawahnya. Mungkin kita lihat. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat setelah kita login. Di sini ada tombol penggunanya. Ada informasi kontak pengguna, ada nomor telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Untuk sosial media sendiri, ini cuma hiasan. Ya. Di sini di bagian paling kanan ada maps daerah di mana sawahnya berada. Ini mestinya maps pinpoint dari sawahnya, tapi untuk sekarang hanya bisa itu akan dikembangkan nantinya. Ya, kita kembali di tombol yang kuning ini untuk edit sawah. Ini bisa diubah jenisnya, mungkin jenisnya jadi jual, daerahnya di mana, bekas padinya, bekas sawahnya apa, bisa jadi jagung, tipe sawahnya sawah tak ada hujan mungkin jadi rawa, irigasinya pemukiman, bondowoso. Ini deskripsinya, deskripsi sawah mungkin. Lalu klik simpan untuk menyimpan dan selesai. Lalu ada tombol untuk menghapus sawah juga. Misal ini yang paling terakhir kita hapus sawah. Oke, sawah sudah dihapus. Nah, tidak lupa ada tombol untuk menambah sawah di kanan bawah sendiri. Agak tidak kelihatan, harus diubah tempatnya. Ada yang diisikan di sini, ada jenis, misal jual, ada luasnya berapa meter persegi, harganya berapa rupiah untuk dibeli atau disewa, jumlah panennya sudah berapa kali, daerahnya di mana, bekas sawah apa, tipe sawahnya
apa, mungkin sawah kembang, mungkin entah irigasinya menggunakan irigasi apa, mungkin pompa air, alamatnya di mana, deskripsi sawahnya apa, mungkin entah, mungkin ingin menambahkan informasi yang lain selain yang ada sudah ditentukan. Lalu mapsnya di mana, mungkin ini Bondowoso, bisa lihat ini ya, pinpoint daerahnya cuma. Lalu kita kembali, saya tidak akan menambah sawah karena kemungkinan akan terjadi error. Untuk flow-nya mungkin ini biasanya itu kita itu tidak responsif sama sekali ya. Jadi kalau kita nambah kecil ya itu lihat headernya hilang, filternya jadi sangat-sangat mepet, benar-benar tidak bagus ya. Lalu oh ya, mari kita logout dulu, mungkin. Dan ke halaman login. Ini by the way adalah logo itu saya yang bikin dan harus diubah karena ini jelek, dan meskipun kelihatan simple, saya tidak suka dengan garis melengkungnya itu. Logo ini hampir tidak ada maknanya juga dan benar-benar tidak mewakili Natsa, khususnya sawah sendiri dan penjualan. Jadi memang benar-benar harus diubah. Untuk flow-nya sendiri yang paling concern itu adalah tidak ada report untuk sawah yang palsu ternyata ya. Tidak ada sistem untuk report, lalu tidak ada fitur untuk chat ya, dimana kita harus menelpon penjualnya kalau mau menawar ya. Lalu tidak ada untuk sort by ya. Jadi ini sepertinya ini kalau tidak salah saya urutkan berdasarkan ID. Jadi sawah terbaru itu ada di paling bawah sendiri ya. Lalu tidak ada image compression, jadi user itu harus manual ngompres gambarnya. Maksimal di sini 2 MB, tapi kalau di HP itu kalau biasanya foto itu 5 MB sekarang. Jadi kemungkinan sangat sulit atau ngeribeti pengguna. Kemungkinan awam teknologi. Jadi harus ada image compression. Lalu itu yang tadi design art itu yang email masuk ke spam harus diperbaiki. Dan yang paling penting, saya login lagi penjual STF login. Nah, misal pengguna menyewakan sawahnya ya, pengguna itu tidak bisa mengedit ya, tidak mengedit bahwa sawahnya itu sudah tersewa. Jadi sawahnya akan tetap terlisting meskipun terlisting di home, meskipun sawahnya itu sudah tersewa. Jadi kemungkinan besar akan dihubungi oleh pengguna lainnya akan sangat tinggi. Itu salah satu flow-nya di sini atau kekurangan. Jadi jika sawahnya sudah tersewa, pengguna harus menghapus sawahnya itu kalau mau tidak ditampilkan di halaman home, halaman sewa ini, jual dan sewa itu. Oh ya, website ini itu atau project ini itu open source. Jadi kodenya ada di GitHub, nanti saya beri linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat atau contoh mungkin kesalahan-kesalahannya yang perlu diperbaiki atau jangan dibuat. Untuk project yang kali ini, yang semester ini, kita dari tim itu membuat repo baru, yaitu di Natsa 2 website. Kita ada 2 project, yaitu website dan mobile. Di mobile sendiri ini masih belum mulai apa-apa, kita masih belum tahu memakai Java atau Kotlin atau yang lainnya.
Di website kita sudah install Laravel minimal. Untuk kontributornya sendiri sekarang ada Maulana Ali Ridho, saya sendiri Ali Firhas, lalu Naufal Faros, dan ada satu orang lagi yang masih belum kontribut sama sekali ya. Ya agak pas ya. Untuk harapannya ke depan mungkin di tampilan ya. Di tampilan kemungkinan harus sudah bisa, atau fitur-fitur yang ingin dikerjakan harus sudah tahu. Sekian untuk log kali ini. Sampai bertemu di log selanjutnya.